Hai semua, saya Lasma Elvira Putri. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Nasihat untuk Anakku, hasil karya dari Motingo Bushe. Ketika engkau sudah bisa membaca nasihat ini, anakku, tentu keadaan dunia telah banyak berubah. Mungkin engkau pada saat itu telah menjadi salah seorang calon penerbang ruang angkasa, dan tambang emas telah digali orang di Lampung, dan di dusun-dusun telah berkilauan lampu-lampu listrik dari neon, dan Irian Barat telah menjadi hak milik Indonesia. Pada waktu engkau membaca nasihat ini, anakku, mungkin engkau tidak perlu lagi menunggu bis sampai jam 3 di Salemba, jalan di mana ayahmu pernah menanti bis sampai 3 jam lebih di hujan dan di panas. Waktu itu ayahmu sangat lapar sekali, dan hari telah jam 2 siang. Pagi harinya ayahmu belum sarapan, sebab keuangan tidak mengizinkan untuk makan 3 kali satu hari, dan harga beras itu Rp25 1 kilo. Kau bayangkan, anakku, bis pertama muncul dalam keadaan penuh sesak. Bis kedua yang datang sejam kemudian juga penuh sesak, sehingga orang-orang di dalam bis itu seperti ikan pepesan layaknya. Bis ketiga datang yang terlambat setengah jam dari semestinya karena lalu lintas terganggu oleh kecelakaan yang berhimpit. Menurut kabar, ada seorang anak sekolah rakyat ditabrak sebuah truk. Kemudian lalu lintas yang terganggu itu terganggu lagi oleh beberapa oto pemadam kebakaran lewat yang bunyinya meratap-ratap di jalan raya. Dan karena ratapnya itu, bis-bis, becak-becak yang ditarik manusia dan mobil-mobil pembesar pun diharuskan berhenti terlebih dahulu. Ayah memaafkan hal itu, sebab pada waktu itu tiap-tiap orang haruslah memiliki kesabaran atas dan maaf atas segala kejadian yang menimpa atau tidak menimpa dirinya, namun menimpa kepala orang lain. Tentu, pada saat engkau membaca nasihat ini, anakku, jalan-jalan sudah tak sempit lagi. Bis-bis rakyat tentu sudah banyak, dan becak-becak pun ayah kira sudah tak ditarik oleh manusia lagi. Dan mungkin pula tiap-tiap orang tidak perlu lagi naik becak atau naik bis. Tiap-tiap keluarga sudah mempunyai mobil sendiri. Sebab tambang emas dan tambang-tambang yang lainnya sudah membuat makmur bangsamu. Pada hari ini, anakku, yaitu pada waktu ayahmu membikin nasihat ini, adalah suatu hari yang mulia buat diriku. Karena pada hari itulah ayah sempat merayakan ulang tahun yang ke-25. Kebetulan pada hari itu redaktur tempat ayah mengirimkan
menggantungkan leher dan perutnya serta kakinya yang dua itu kepada uang hasil karangan. Karena itu, engkau jangan heran jika ayah katakan kepadamu bahwa temanku ini pernah dan sudah biasa tidak makan 1 minggu. Untunglah dia belum beristri, belum berkekasih dan beranak. Untunglah semua keluarganya membenci dia, karena dia jadi pengarang itu, karena keluarganya memang orang-orang yang realis, yang menganggap para pengarang adalah pemburu-pemburu yang menembak rusa di satu lembah kelaparan. Tetapi temanku ini tetaplah tampak gembira, anakku, karena dunia ini, merdeka di dunia ini, biarpun kemerdekaan ini cuma angan-angannya saja. Tetapi waktu itu ayah berpikir demikian. Yang penting adalah manusia dan kemerdekaan hanya sebagian saja dari manusia. Orang menyebut kemerdekaan sebagai lambang rasa hormat pada diri sendiri, suatu kepuasan duniawi yang menghauskan hatinya sampai mati. Aku sedih melihat manusia sekarang, kata ayah dalam hati waktu itu, dan ayah sambung pula dalam hati. Karena itu aku bertambah mengasihi manusia. Kapan bukumu terbit? Tanya temanku itu. Ayah kaget dan cepat-cepat sadar. Sebab waktu zaman itu, manusia harus lekas-lekas memutuskan sesuatu. Sehingga antara kaget dan sadar hanya 200 saja beda waktunya. Bukuku, bulan Desember barangkali, jawabku. Aku mau beli sebuah arloji, jawabku. Arloji? Untuk apa arloji? Dengan arloji sebenarnya orang bisa menghitung waktu. Kenapa harus menghitung waktu? Tanyanya. Dengan menghitung waktu, orang tahu berapa jam lagi malam, berapa jam lagi hari siang. Lama-lama ia pun tahu berapa lama lagi ia akan bisa mempertahankan hidup, kataku. Apalagi yang kau beli? Sebuah buku harian, jawabku. Sebuah buku harian? Ya, sebuah buku harian. Sebuah buku harian lebih tinggi nilainya daripada arloji tadi. Dalam buku harian itu, aku bisa menulis apa saja yang bisa aku tulis. Dan aku takkan bisa didakwa ataupun ditangkap oleh tulisan itu. Aku bisa memaki langit, gedung-gedung, mobil-mobil, orang dari tingkat dan pangkat apapun juga. Juga dengan buku harian itu, aku akan kehilangan rasa cemas dan takut. Aku merasa jauh lebih merdeka daripada kau. Biarpun kemerdekaan itu kumiliki untuk diriku sendiri saja, kataku. Apalagi? Jangan memotong dulu, kataku. Masih perlu disambung. Dalam buku harian itu juga bisa kucatatkan hutang dan piutang, yaitu neraca ekonomi. Kalau tiap-tiap orang bisa mengatur perekonomiannya dirinya sendiri, itu berarti ia telah ikut menyumbang perekonomian negaranya. Biarpun sumbangan itu cuma 1/90 juta, kataku. Kau tentu bisa jadi menteri perekonomian, katanya. Aku tentu tak bisa menjabat jabatan itu. Kalau aku jabat juga, maka ukurannya nanti disesuaikan dengan perekonomian diriku sendiri, tidak untuk perekonomian semua orang. Tentu aku akan membeli 90 juta arloji untuk semua orang di dunia, dan 90 juta buku harian, dan 90 juta pensil atau pulpen. Aku tak mau jabatan itu, biarpun ditawarkan,
Karena aku merasa malu menjabat tugas yang aku sendiri sadar bahwa diriku amat bodoh untuk tugas itu. Kawanku diam terpaku seperti disihir tukang sulap. Kemudian dia bertanya, apalagi yang akan kau beli? Kalau bisa masuk akal, akan kubeli salah satu planet yang ada di angkasa itu, jawabku. Aku mau coba untung di sana, sambungku. Ia tertawa terkekeh dan orang-orang di sekelilingku itu menonton ketawanya. Ia seharusnya berhenti ketawa, tetapi ia ketawa terus. Ia ketawa seperti orang-orang betul ketawa. Pada masa zaman ayah membikin nasihat ini, anakku, banyak orang ketawa seperti temanku itu, berjuta-juta banyaknya. Pada jam 8 malam tadi, malam hari ulang tahun ayahmu, ayah menerima kabar dari seseorang bahwa teman ayahku itu telah memotong nadinya dengan pisau silet. Hal ini amat memalukan sekali, sebab ada sepotong suratnya yang berbunyi, "Aku sudah malu padamu, Tuhan, karena aku tidak menjalankan hidupku sebagai manusia yang wajar dan baik seperti yang kau firmankan." Besok pagi, ayahmu bermaksud ikut menggali kubur untuk menanamkan mayat kawanku ke dalam bumi ini. Buatku sendiri, kematiannya tak begitu menyedihkan, karena sudah lazim terjadi yang demikian di zamanku. Sebenarnya, nasihat ini, anakku, belum tentu ada jika temanku itu tidak bunuh diri. Bunuh diri adalah sifat yang paling pengecut dan memalukan, anakku. Sekiranya engkau jadi penerbang ruang angkasa, sekiranya, dan penerbanganmu itu gagal, sehingga kau dilontarkan kembali ke bumi dengan selamat. Janganlah engkau malu. Sekiranya engkau menjadi supir truk, dan kau bangunkan sebuah gedung yang miring, kau jangan tumbukkan kepalamu ke dinding gedung itu, hingga kepalamu hancur. Ayahmu yakin, pada waktu kau membaca nasihatku ini, kau bisa jadi dan bisa kerja apa saja yang kau mau. Tetapi, janganlah kau bercita-cita jadi seorang pengarang macam aku ini. Mungkin sekali engkau ke perpustakaan dan melihat cerita pendek di mana tertulis nama ayahmu, dan bergerak hatimu ingin berbuat hal yang sama. Aku mempunyai banyak alasan melarangmu, anakku, tapi hanya beberapa alasan yang bisa kusebutkan. Seorang pengarang yang baik selalu mencari kebenaran. Ide sebuah cerita yang dituliskan haruslah berdasarkan kebenaran. Tetapi kadang-kadang kebenaran dikalahkan dengan kenyataan, dan pada saat itulah pengarang diuji. Suatu kenyataan mungkin tidak benar, anakku. Karena itu ia harus berani disalib atau digantung untuk sebuah kebenaran. Ayahmu merasa ganjil karena sebagai pengarang, ia cuma membutuhkan dua macam benda yang akan dibelinya pada saat ini, yaitu sebuah buku arkeologi dan sebuah buku harian. Tetapi ayahmu merasa bangga, sebab dengan dua benda tersebut dia dapat membuktikan kebenaran itu, kebenaran yang dianutnya. Aku mau tahu di mana arloji itu sekarang. Itu benda bersejarah buatku. Aku ingin mendapatkannya, kataku. Sayang anakku, jawab ayahmu. Kenapa? Tanyamu. Arloji itu telah kugadaikan untuk membeli buku harian yang baru, sebab buku harian yang lama-lama sudah penuh semuanya. Tentu sudah tidak bisa diambil lagi, katamu. Iya ya, tentu sudah daluarsa. Tapi kalau punya uang, kau bisa membelinya di toko-toko, kataku. Dan buku harian itu, apakah isinya?
pun